Jadi kalau ya ada muatan listrik gitu yang bergerak yang memiliki kecepatan gitu, dengan kecepatan v di dalam medan magnet ini dari utara ke selatan gitu, maka dia mengalami gaya magnet yang arahnya itu tegak lurus terhadap ini gayanya itu tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh vektor kecepatan dan medan magnet gitu. Nah, ini arahnya itu adalah ke atas gitu. Kita menggunakan aturan kanan. Oke. Nah, kemudian muatan yang bergerak itu keadaannya mirip dengan tadi. Kalau di sini di saat ini itu ada muatan individual ya, muatan satuan gitu, muatan titik ya yang bergerak gitu ya. Dia ini ada Q plus Q yang bergerak dengan jalan V di medan B gitu, maka dia mengalami kayak F ya, yang hubungan ya antara kecepatan medan magnet dan gaya itu adalah mempunyai aturan tekanan gitu. Nah, arus dalam konduktor arus dalam konduktor itu juga muatan yang bergerak gitu ya. Seperti kita telah diskusikan sebelumnya di materi tentang arus ya, sekian pertemuan yang lalu. Jadi definisi arus adalah muatan yang menembus total muatan yang menembus suatu permukaan per satu waktu gitu. Dan muatan yang digunakan untuk sebagai referensi itu adalah muatan positif. Nah, jadi misalkan di sini ya kita memiliki medan magnet arus I ya. Nih, jadi dalam waktu delta T ya, misalkan di sini terdapat Q ya plus delta Q muatan yang menembus yang bergerak ke sana gitu ya, bergerak ke sana. Oke. Nah, jadi ini analog ya dengan ini V. Jadi saya V, ini V ke sana. Ada plus Q ya. Ada plus Q yang bergerak ke kanan dengan jalan V begitu. Dan B-nya masuk. Maka Anda bisa gunakan aturan tanda kanan ya. Ini jempol itu adalah arah ini V ya. Itu adalah ini arah ibu jari. Kemudian keempat jari lainnya itu masuk, maka telapak tangan dari mengarah ke atas. Nih, gitu. Nah, ini karena V dan B itu tegak lurus, maka sin sudutnya dalam derajat ya. F sama Q VB. Oke. Nah, sekarang V ya itu bisa kita tanyakan sebagai ini L per T ya. Jadi ini L. Jarak L itu ditempuh dalam waktu delta T gitu. Ya, waktu ya, oleh muatan. Suatu muatan itu bergerak dari kiri ke kanan dalam waktu delta E ya, delta T gitu. Nah, dengan I kita tahu adalah Q per T. Maka F sebagai Q VB, F itu bisa kita ganti F ini kita ganti dengan L per T ya. Dan kemudian ini ada per T di situ kan kita terulang
Sehingga Q per T kali L B. Nah, Q per T ini menjadi I. Ya. Minus 1 kurang ini adalah I. Gitu. Maka F sama dengan QBT atau F sama ILB. Gitu ya. Gitu ya. Jadi dua ini dua rumusnya ekivalen ya. Gitu. Nah, kalau V atau I dan B, ya kalau I dan B itu tidak tegak lurus, maka kita proyeksikan I dan V itu pada bidang atau garis yang tegak lurus terhadap B. Gitu ya. Oke. Jadi ini vektor itu kita proyeksikan ke sana, ke garis yang tegak lurus garis B ya. Begitu. Nah, kalau kita proyeksikan I, kita ketahui delta apa sudutnya T, sudut antara B dan I itu adalah theta begitu. Maka I itu kita proyeksikan ke bidang tegak atau garis yang tegak lurus tadi sebagai dengan I sin theta. Ya, gitu. Ya, oke. Begitu ya. I sin theta. Ntar saya ganti device dulu karena baterainya habis. Cek 1, 2, 3. Apakah suara saya bisa dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, terima kasih. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Jadi intinya kuncinya adalah I itu kalau antara I dan B atau V dan B itu tidak tegak lurus, maka I atau V itu kita proyeksikan ke garis yang tegak lurus B gitu. Ya, kita proyeksikan ke sana. Garis yang tegak lurus B. Dan itu adalah ya, karena kita yang sana, maka garis tegak lurus tadi itu adalah sin theta. Ya, gitu. Nah, ini sin theta. Ya, contoh soal. Jadi kawat dengan panjang 6 cm membuat sudut 20 derajat terhadap medan magnet 3 mili-Tesla. Berapakah arus yang diperlukan agar kawat ini mengalami gaya magnet 1,594 Newton. Gitu ya. Nah, maka warna itu kan ini kan L. Ini 20 derajat adalah theta. Gitu. Kemudian 3 mili-Tesla itu adalah B. Ini 1,594 adalah M. Gitu. Nah, rumusnya kan ini. F sama dengan IPL sin theta. Ya. Yang dicari adalah I. Ya. Yang dicari adalah I. Ya.
Maka I adalah F bagi BL sin theta, gitu ya. Nanti tinggal masukkan angkanya saja. Nah, bisa Anda dapatkan nilai ini. Ya, 2,44 ampere ini. Gitu. Nah, berikutnya adalah gaya pada loop arus. Nah, di sini ya kita punya loop, ya, loop arus. Arusnya mengalir searah jarum jam atau seringkali kita sebut clockwise ya, searah jarum jam. CW ya, searah jarum jam. Oke. Nah, jadi eh, lebarnya B, panjangnya A. Gitu. Sehingga luas ini bidang rektangular ya. Persegi panjang ini adalah A kali B gitu ya. Ini A kali B. Baik. Eh, Selanjutnya, karena ada arus, ada medan magnet, maka kita bisa dengan turun tangan kanan kita bisa lihat di sini arah F-nya itu ke sana, ke atas. F1 begitu ya. Kalau di sini, maka arahnya ini F2. F3 udah ke bawah. F4 ke kiri. Nah, jadi F1 berlawanan dengan F3. F2 berlawanan dengan F4. Maka loop ini akhirnya neto ya, gaya netonya itu nol gitu ya. Jadi gaya netonya itu nol gitu ya. Gaya netonya nol. Jadi tidak terjadi gerakan translasi gitu. Kiri ke kanan gitu. Atau kemana gitu nggak terjadi. Itu kondisi yang kiri. Nah, sekarang yang kanan ya, yang kanan. Medan magnetnya itu ke kanan, dari kiri ke kanan. Kemudian di sini dialiri arus, ya, arusnya itu counterclockwise. Yang Anda perhatikan, ya, arah arusnya itu di sini counterclockwise. Nah, ini. Nah, ini arah arusnya. Ini ya, ini counter clockwise gitu. Oke, sehingga eh, F1 arahnya ke atas, F2 arahnya ke bawah ya, F3. Nah, F3 itu ke sini. F4 ke sana. Anda bisa lihat F3 dan F4 itu saling menghilangkan. Oke, sehingga eh, yang gaya yang tersisa itu adalah F1 dan F2. Maka dengan gaya F1 dan F2 ya gaya F2 ke atas, nah ini diketahui ini loopnya miring ya, loopnya miring. F2 ke bawah, satu ke atas. Maka loop ini berputar gitu, diputar ke atas ke bawah dia cenderung begini. Ya, gitu. Maka kira-kira kecenderungan untuk berputar ya, atau kecenderungan untuk berputar itu kita sebut sebagai torka. Kalau banyak buku lain itu torsi, ya, torque, gitu. Ya, tau, gitu. Oke, nah
Kemudian kita bahas secara lebih detail ya. Ini kalau dari samping ya, N itu adalah vektor normal permukaan. Jadi vektor normal permukaan itu ada enggak sembarangan kita tentukan. Ya. Jadi ada aturan tekanan juga. Ini loop ya, loop tertutup. Gitu. Jadi berarti aturan tekanan. Jika C gitu, arah kurvanya itu searah jarum jam seperti ini, maka ini adalah 4 jari tangan kanan yang menggenggam ya. Dan kemudian maka vektor permukaannya itu keluar. Itu S lah ya. Gitu. Arah permukaan itu keluar. Begitu. Maka kita ingat tadi, bentar ya. Oke, ini sudah tepat. Ya. Genggaman tangan kanan itu ke sini. Genggaman 4 tangan kanan sini, ibu jari ke sana. Ini sudah benar cara menentukan vektor normalnya. Gitu. Nah, jadi di sini ada konfirmasi lagi bahwa arusnya itu ke sini, yang atas, yang bawah itu yang keluar ya ke arah Anda, yang bawah ini di sini itu masuk. Nah, ini menunjukkan bahwa arusnya itu arahnya ke sana, gitu. Dan ibu jari itu arahnya ke sana, dan genggam 4 jari ke sana. Oke, jadi hubungan antara arah arus dan vektor normal sudah benar. Jadi tidak independen ya, arah arah medan arah arus normal permukaan dan arah arus itu tidak independen, tapi ada konvensinya. Gitu. Oke. Nah, F1 ke atas, F2 ke bawah, dan di sini ada putaran, dan sumbu putarnya kan di sini. Sumbu putarnya di sini. Kemudian lengan putar itu adalah dari sumbu putar menuju titik gaya. Panjangnya A per 2. Kemudian di F2 itu lengan putarnya, lengan momennya, sorry. Ya. Lengan momennya adalah dari titik putar, sumbu putar, sorry, sumbu putar ke arah titik gaya. Ini panjangnya A per 2 juga. Nah, sebenarnya secara kalau kita teruskan dalam vektor, ya, orka, ups, lari. Oke, sebentar. Ini kursornya lari. Ini torka. Ya ampun. Oh, enggak. Sudah sekali saya menggambar ya. Jadi torka itu sama dengan D ya, dengan momen cross F. Gitu. Nah, lengan putarnya itu panjangnya A per 2. Oke. Dan arah vektornya kan ke situ. Ini adalah D1. Nah, D2 itu ke sana. Gitu. Oke, nah kemudian tetanya di sini. Ya. Jadi ini adalah 90 minus theta. Jadi adalah 90 derajat minus theta. Ya. Oke. Maka kalau ini 90 derajat minus theta, maka sudut sini adalah theta. Ini sudah benar kan? Oke. Sehingga ini cross product itu adalah kali sin sudut dalam antara D dan F. D-nya ke situ, F-nya ke bawah. Maka sudut dalamnya adalah ini ya, gitu.
Oke, sehingga momen itu adalah A/2 sin theta. Dikalikan gayanya. IBL. Ya, L-nya adalah B. I kali medan magnet kali L. Ya. Oke. Dan momen total itu sama dengan V1 plus V2. Itu ya. Oke. Dan arahnya kemana? Ya, ke situ, ya ke sana gitu. Jadi Anda bisa cross product ini mengambil kereta terhadap kanan. Ya, arahnya ke arahnya kayak masuk ya. Gitu. Baik, sehingga total momen adalah ini. Ya, total momen adalah tau 1 per tau 2. Tapi harus pastikan dia tau ini searahnya. Gitu. Jadi IBD A per 2 sin theta ditambah IBD A per 2 sin theta. Jadi 2 kali IBD A per 2 sin theta. Maka 2 bagi ya, 2-nya kita bagi itu. Oke, sehingga IB sin theta. Nah, ini adalah luas dari loop itu. A kali B adalah luas dari tersebut. Nah, kalau loopnya itu terdiri dari n lilitan, ya, maka tahu sama dengan NIBA sin theta. Nah, jadi mungkin dulu waktu Anda persiapan UTBK atau TKA, Anda belum ada TKA ya, ujian-ujian itu Anda hafalkan rumus itu gitu. Nah, tapi di program tinggi ini, ya, di kuliah ini, hasil akhir itu hanya satu elemen aja gitu ya, seperti di PR-PR ya, kemarin saya baru upload PR tugas gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang dinilai. Pertama, apakah Anda mampu menyebutkan gitu, teori prinsip hukum yang relevan dengan soal, kemudian pemodelannya, ya, ya, kemudian strategi Anda, langkah-langkah Anda, dan baru yang terakhir adalah hasil akhirnya. Ada 4 komponen. Gitu ya. Maka Anda jangan cuma menghafal rumus, tapi harus memahami mekanisme, prinsip-prinsipnya. Oke. Nah, ini kalau ini tinggal masukkan rumus ya. N-nya ada 200 gitu ya. Kemudian radiusnya R 20 cm, maka kemudian radius ini kita ubah menjadi luas ya, karena kita buatkan luas. Oke, sebentar. Ini kayaknya saya perlu koreksi. Oh, tidak bisa ya. Ini nol sebenarnya, 0,2. Oke. B-nya 3 mili Tesla, dan kemudian harusnya 3 gitu ya. Jadi N-nya tahu, I-nya tahu, B-nya tahu, A-nya bisa dihitung, θ-nya dihitung, maka torukannya berapa. Tinggal masukkan rumus saja. Ya. Ini enggak susah, tinggal masukkan rumus. Oke, oke itu gaya dan torka.
Nah, selanjutnya kita bahas tentang ini, medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus yang panjang banget. Ini ya. Jadi kalau kita punya kawat lurus yang panjang sekali, panjang banget, maka medan magnet di sekitar kawat ini melingkar, ya, seperti ini. Gitu. Ya, kita bisa gunakan aturan tangan kanan, ya, ibu jari itu mewakili arus, dengan genggaman tangan kanan, 4 jari lain itu mewakili medan magnet. Ya. Nah, nilainya berapa untuk arus yang panjang tadi? Ini mu 0 I dibagi 2 PR. Ingat 2 PR ini adalah keliling lingkaran. Ya, ini adalah keliling lingkaran. Dan R itu adalah jarak tegak lurus titik terhadap jarak paling pendek, ya. Titik terhadap ini apa kawat lurus itu, gitu. Ya. Oke, nilai itu adalah permeabilitas ruang vakum, nah itu kuantitas. Nilainya 14,7 Tesla meter per ampere. Ya, contoh ya. Nah, kawat lurus panjang itu membawa arus 4 ampere. Nah, kemudian tentukan magnitude dan direction. Oke. Besar dan arah medan magnet yang terletak pada titik yang terletak 5 cm di atas ini, di atas kawat. Anda buat modelnya dulu, ya. Ini saya sebut model lah, ya. Free body diagram, itu T-nya di sini atau apa gitu, ya. Oke, R-nya 5, I-nya 4, maka B sama mu I dibagi 2 pihak. Oke, tinggal hitung, ya. Nah, dengan aturan tangan kanan, maka kalau arah harusnya itu ke kiri, maka di atas kawat medan magnet itu keluar tidak. Oke, nah kemudian ini ada 2 kawat, ya, yang mengalir I1 4 ampere, I2 4 ampere, dua-duanya mengalir ke arah kanan, gitu, ya, dua-duanya mengalir ke arah kanan. Nah, kemudian tanya, di titik yang ada di tengah-tengah, 3 cm dari kawat 1, 3 cm dari kawat 2, gitu. Berapakah medan yang ada di situ, gitu, ya. Nah, kita bisa hitung dari mu 0 I per mu 0 I 1 per R, 2 pi R. Ya, R-nya 3. Itu kan peluang medannya. Oke, kalau kita lihat arah B1 itu keluar. Yang dihasilkan oleh I1. B1 itu B2 arahnya masuk. Arahnya masuk. Gitu. B1 keluar, B2 masuk. Maka ini saling menghilangkan. Gitu. Ya, di titik yang sama ini, B1 dan B2 saling menghilangkan berlawanan. Gitu. Ya. Maka yang kalau bisa yang keluar ini kita sebut positif, kita tandai positif, maka medan masuk itu kita kasih tanda negatif. Itu konsekuensi. Dan kemudian kita jumlahkan sebagai dengan penjumlahan vektor. Oke, nah kita satu persatu, ya. B1 berapa, nanti masukkan aja. B1 plus, nah berarti B2-nya minus, gitu. Ini jumlahkan B1 per B2. Jadi plus 26,7 mikrotesla ditambah dengan minus 40 mikrotesla, sebenarnya minus 3,3 mikrotesla. Oke, nah apa ini? Minus, ya. Kalau minus berarti masuk dia. Nah, nah kemudian kita lanjutkan. Kalau kita mempunyai arus kawat, ya, di kawat lurus ini I1 di atas, maka
B di titik P itu adalah keluar gitu ya. B di sini itu keluar. Nah, B1 itu keluar. B1 keluar. Nah, kalau di situ kita tempatkan kawat lain ya yang sejajar dengan I1 dengan kawat satu dan arahnya pun juga ke kanan gitu ya. Maka ini kita ingat kembali ya F ya F sama dengan Q P B sama dengan I L B gitu ya. I L B B-nya ada, I-nya ada, ya kan? Nah, jadi gaya yang dialami oleh kawat dua itu adalah F2 sama dengan I2 ya. Sorry, I1. Oh, sorry. I2 ya, I2. Jadi F2 ya, sebenarnya I-nya itu sebagai korban gitu ya. Jadi ini ada I2 L kali B1 ya. B1. Oke, kalau kita menggunakan aturan longgan kanan gitu ya. I-nya keluar, I-nya ke kanan, B-nya keluar, maka tangan kita itu arahnya ke bawah, telapak tangan. Maka F itu ke bawah. Oke, nah Anda gaya berapa gaya yang dialami itu bisa Anda hitung dengan ini. Terus, nah bagaimana dengan sekarang dengan uh, apakah kawat pertama tadi juga mengalami gaya magnet? Ya, I2 ke kanan itu menghasilkan gaya magnet arahnya masuk di bawah. Ya, ini ya, ini B, ini masuk. Disebut sebagai B2. Itu arahnya masuk. Oke. Nah, kawat satu ya, jempol ke kanan, B-nya masuk, maka F1 itu arahnya ke atas gitu. Nah, besarnya berapa? Ya, F1 sama dengan I1, ini I korban, L kali D2. Gitu. Nah, kalau arusnya sejajar dan searah, arus sejajar itu sama, mempunyai arah yang sama, maka F yang atas ditarik ke bawah, kawat dua tertarik ke atas. Maka dua arus sejajar, dua kawat sejajar yang dialiri arusnya arah yang sama, gitu, mengalami gaya yang tarik menarik. Sebaliknya, kalau arah arusnya itu berlawanan, maka pola menolak. Gitu. Nah, tadi ya B sama dengan minimal I2 2BD ya. D itu jarak ya. Gitu. Nah, itu ya. Ini rumus yang kita gunakan. Maka kalau L itu tidak kita ketahui karena panjang banget gitu, maka kita gunakan F1 per L ya. F per L. Ini gaya yang dialami masing-masing kawat. Ya, contoh ya, dua kawat 5 cm, dua kawat yang terpisah 5 cm, dua kawat sejajar yang berjarak 5 cm gitu. Arusnya 4 ampere, yang ini yang atas itu
ke utara, sedangkan yang bawah itu ke selatan. Jadi ini berlawan arah. Nah, berapakah gaya persatuan panjang yang dialami oleh kawat ini? Nah, kita bisa hitung dan mudah ya. F per L sama minimal I1 I2 per 2 D. Gitu. Tinggal masukkan aja kan. Karena arah arusnya itu berlawanan, maka kedua kawat ini telah menolak. Gitu. Oke. Nah, bagaimana kalau arus sumber itu membentuk loop, melingkar? Ya, ini arah arusnya dibentuk lingkaran. Berapakah gaya, medan magnet di titik pusatnya? Nah, dengan penekanan kita bisa dengan mudah menentukan bahwa garis atau arah medan magnet titik B adalah keluar. Ya. Dan kalau melihat konfigurasi garis medan magnet atau garis flux magnet di sekitar grup arus ini mirip dengan magnet batang. Ya, ini ya, minimal I per 2R. Bedanya tadi, kalau tak hingga ya, ini ada 2 PR. Gitu. Nah, kalau loop arus adalah per 2R. Itu aja bedanya. Nah, kalau loopnya itu banyak, sebanyak N, maka dikalikan N. Gitu. Oke, nah solid itu bisa kita pandang sebagai loop arus yang ditumpuk gitu ya. Gitu. Nah, kemudian tengahnya biasanya diletakkan inti ferromagnet gitu. Oke, jadi core kalau core-nya itu udara, maka mu-nya segini. Kalau core-nya ferromagnet, maka ya dia ini mu r ada ini mu ya mu adalah mu r dikalikan mu nol. Agar singkat maka yang diberikan data adalah mu r saja gitu ya. Ya, kalau beragmatik mu r nilainya bisa ribuan, bisa puluhan ribu gitu. Oke. Kalau solenoid B ya, B di dalam ini adalah mu Ni dibagi L ya. L itu panjangnya. Oke. Nah, untuk ini Anda tinggal gunakan rumusnya jadi. Nah, di sini kita tidak membahas penurunan rumusnya gitu. Tapi nanti kalau di medan elektromagnetik Anda harus bisa menurunkan rumus ya. Gitu. Nah, ini korenya adalah ferromagnet. Ini mu R-nya 12.000. Mu-nya berapa? 12.000 dikalikan 4 pi kali 10 pangkat minus 7. Ya, ini mu 0 itu 4 pi kali 10 7. Oke, ini rekan. Oke, monggo. Saya kan kalau ada pertanyaan. Oke, saya tahu. Oke. Monggo, silakan saudara kalau Anda ingin mengajukan pertanyaan terkait materi, begitu. Dan yang tadi belum sempat tadi silakan sudah terakhir. Oh ya, eh, saya memindahkan jadwal ini ya, kuliah minggu lalu kalau setelah itu saya pindahkan ke Sabtu ini. Gitu. Nah, jadi kalau Anda cek di siap itu mulainya jam 7 kalau nggak salah. Tapi jadi nanti kita ada secara online begitu. Nah, nanti kita mulai jam 9 gitu, jam pagi sampai jam 10 gitu ya. Begitu. Untuk Anda, nah, untuk kelas A itu jam 10 sampai jam 11. Untuk Anda jam 9 sampai jam 10. Ya, ini biar revisi ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya. Oke.
Oke, saya tunggu 1 menit lagi ya. Oke, sekali lagi, eh, hari Sabtu lusa ada kuliah pengganti secara online melalui MS Team ya, jam 9 sampai jam 10 gitu. Harapannya ya, jam 9 sampai jam 10 kurang gitu ya. Untuk Anda dan untuk kelas A yang jadwalnya nanti sore gitu. Jadwal normalnya nanti sore, kuliah pengganti dari Sabtu itu insya Allah akan dilaksanakan jam 10 sampai 11. Oke, kemudian untuk materi medan magnet itu PR-nya sudah saya upload di Kulon ya. Silakan dicek dan dikerjakan. Baik, saudara sekalian, kuliah sore siang agak sore ini kita cukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.